Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Bun, kenapa kita dihidupkan? Wah, rontok apa iki pertanyaan iki? Kenapa kita dihidupkan? Ini jawabnya agak serius ya, teman. Iki bukan berarti aku ngerti, bukan berarti aku paham nggak ya. Maksudnya bukan gimana ya caranya. Aku nggak mau dianggap sebagai orang yang ngerti. Ini berdasarkan apa yang aku pahami aja. Bukan karena aku ngerti ya. Berdasarkan apa yang aku pahami. Kenapa kita dihidupkan? Kalau menurut apa yang aku yakini, ya, bisa jadi akan berbeda dengan apa yang dipahami dan diyakini orang lain. Iki dari kacamataku ya, dari sudut pandangku. Kita dihidupkan itu karena siklus, karena ada yang belum selesai, karena ada tugas-tugas yang belum selesai. Kalau bahasa almarhum bapakku dulu, karena gurung resik, karena belum bersih, katanya begitu. Dan ketika kita dihidupkan lagi, ya, kita itu punya 3 hal. Yang pertama, kita itu membawa 3 hal. Yang pertama membawa karma masing-masing. Yang kedua, membawa tugas kehidupannya sendiri-sendiri. Terus, udah membawa grand design dan skenario hidupnya sendiri-sendiri. 3 hal ini. Kita dihadirkan itu dengan membawa 3 hal ini. Dan 3 hal ini tidak ada yang bisa menggantikan. Semua itu harus kita selesaikan sendiri. Jadi ojo enak-enak urip nang ngene donya iku. Karena kita dilahirkan kembali itu karena membawa 3 hal ini yang harus kita selesaikan. Gitu. Ini kalau menurut pemahamanku ya. Karma, tugas kehidupan, skenario hidup, grand design, atau orang ada yang bilang itu takdir lah, apalah, itu hanya beda bahasa aja ya. Ini masing-masing ini orang punya. Dan masing-masing itu harus menyelesaikan PR-PR ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan. Kecuali kita sendiri yang harus menyelesaikan. Apakah ada yang bisa kita rubah? Kita tidak bisa merubah, tapi kita bisa mengupayakan. Kalau merubah itu bukan ranah kita, tapi kita mengupayakan, memantaskan diri, ya, agar hasilnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kita masih bisa. Dengan apa? Dengan upaya. Mengupayakan memantaskan diri. Hasil akhir bukan ranah kita. Makanya hidup ini jadinya mudah. Ya, aku amini hidup itu mudah. Karena kita mengamini hidup itu angel ya dadi angel tenan gitu. Hidup ini mudah. Tapi ya gak mudah-mudah banget. Untuk bisa menjalani kehidupan itu supaya terasa mudah ya kita butuh ilmu, kita butuh pengetahuan, kita butuh pemahaman, gak iso blong-blongan gitu ya. Dan selama kita berproses dalam kehidupan ya untuk memenuhi yang 3 tadi, untuk menjalani yang 3 tadi. Dan itu tidak bisa tergantikan sama orang lain. Harus benar-benar kita sendiri. Jadi ketika ada ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, itu kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Nggak bisa komplain, nggak bisa protes. Orang lain itu kadang-kadang dihadirkan itu sebagai alat aja.
Jadi bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri. Banyak yang datang konsultasi padaku dan banyak yang tidak puas dengan jawaban-jawabanku. Dan banyak yang tidak kembali. Kenapa begitu? Iya. Karena kalau ngobrol denganku itu tidak akan pernah ada statement menyalahkan yang lain. Tidak karena si A, tidak karena si B, tidak karena si C. Semua itu karena kita sendiri. Karena itu yang aku yakini. Orang lain itu hanya sebagai alat. Kadang-kadang dihadirkan itu sebagai alat. Alat kehidupan ya. Ya boleh dibilang alat Tuhan juga boleh. Bebas aja. Alat kehidupan dalam proses kita menyelesaikan tugas-tugas kehidupan tadi, dalam proses kita membayar karma-karma tadi, dalam proses kita menjalani desain kehidupan itu tadi, atau takdir yang orang-orang itu biasa membahasnya dengan takdir ya. Oke lah, ikut itu takdir itu tadi, jalan kehidupan itu tadi. Jadi bukan karena orang lain, tapi memang karena kita sendiri. Itu PR-PR yang harus kita selesaikan. Bahkan aku pernah dengar, ya hidup itu adalah penderitaan. Dan ini pernah dikomplain sama temanku yang di Bali. Karena beliau tidak cocok dengan kalimat ini. Hidup itu ya adalah penderitaan. Jadi ketika kamu diberikan penderitaan, diberikan rasa sakit, ya bersyukurlah. Berarti kamu sedang diberikan kesempatan untuk membayar karma-karmamu. Tugasmu adalah menjalani, melewati, menerima proses itu dengan sukacita. Karena harus disadari bahwa itu bukan karena orang lain, itu karena kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kepadaku, kenapa kok kita itu dihidupkan, kita dilahirkan? Ya karena ada rangkaian yang belum selesai. Like misalnya dibahasakan kita sekolah itu ya, ujiannya belum, standar nilainya belum memenuhi standar nilai minimum, akhirnya harus remedi, harus ngulang lagi. Ketika kita paham bahwa kita hidup itu dengan membawa 3 hal, ya, berarti orientasinya itu kan nggak macam-macam. Oke, aku menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya karena aku hidup itu untuk menyelesaikan karma, karena aku hidup itu untuk menjalankan tugas-tugas kehidupanku, karena aku hidup itu untuk menjalani grand design-ku. Ya kita upayakan untuk selesaikan 3 hal ini, wis nggak ngadi-ngadi ya. Bagaimana caranya supaya 3 hal ini bisa selesai? Kita selesaikan karma tanpa membangun karma-karma baru lainnya. Kita selesaikan tugas-tugas kehidupan kita dengan cara yang baik supaya tidak membangun karma-karma baru lain. Kita jalani boleh dibilang takdir, oke, kita jalani takdir, kita jalani skenario hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kalau udah paham tujuannya begitu, jadi akan jauh lebih hati-hati ketika mau melakukan sesuatu dan menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan karena orang lain, itu karena kita sendiri. Dan ketika sudah berada di pemahaman bahwa itu semua karena kita sendiri, ya udah, jalani aja tanpa komplain, tanpa ngeluh, apalagi menyalahkan orang lain, apalagi kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Kebanyakan begitu. Oke teman, terima kasih banyak. Semoga sesuai jawabannya. Rahayu. Dadah.